Terima kasih. Saya ingin tanyakan tadi saya kurang jelas mengenai apa yang hidup kembali reinkarnasi ya. Karena selama ini yang saya tahu kehidupan itu hanya ada dua, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Nah, sehingga saya ingin kejelasannya bagaimana, apakah memang misalnya di Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mendukung bahwa ada proses reinkarnasi. Saya kira itu aja, cukup, terima kasih. Ya, tadi sudah saya katakan, orang tahu tapi orang tidak mengerti. Ini yang jadi masalah. Jadi orang tahu ada hidup, dunia dan akhirat, tapi gak mengerti apa dunia, apa akhirat. Itu yang menjadi persoalan gitu. Nah, ayat-ayat reinkarnasi itu Pak sudah melahirkan doktor namanya Dr. Muhammad Yardo. Beliau disertasinya itu reinkarnasi berdasarkan Al-Quran menurut pemikiran Ahmad Khoji. Mungkin satu hari perlu bahas khusus kali itu Pak. Satu sesi khusus bahas reinkarnasi. Iya. Itu nanti pokoknya. Itu sangat penting banget. Jadi di situ. Reinkarnasi ini. Jadi disertasinya itu ya memang dilawan oleh semua profesor yang mengujinya. Tapi karena nggak bisa membantah dalil, ya langsung diketok lulus. Tapi kami semua nggak percaya. Tapi kami nggak percaya. Karena kan ujian itu bersifat ilmu, ya kan. Nah, profesor-profesornya nggak percaya, tapi lulus karena nggak bisa bantah itu. Ya kan? Al-Quran semua Pak ayatnya Pak. Ya ini tadi ayat kan, kalau nggak ada reinkarnasi kan nggak bisa Pak. Kan dia barang siapa menghendaki kehidupan dunia dengan perhiasannya pasti Pak diberi. Ya kan? Coba sekarang Bapak minta mercy, diberi tidak? Tidak. Nah, tidak, tapi kemungkinan lahir lagi baru diberi. Kan itu. Jadinya. Kata Bapak tadi kan sekarang pengennya Pak. Ya, iya. Jadi nanti kan baru diberi. Makanya tadi sudah saya katakan kan, kita Pak yang ketemu hari ini berarti dulu sudah mencari. Iya. Kalau nggak mencari Pak, besok itu sekarang ikut, besok sudah nggak ikut lagi. Iya. Karena bukan yang dicari. Mungkin tertarik karena teman, sekarang ikut, tapi besok sudah nggak ikut lagi. Karena bukan yang saya cari. Nah, jadi begitu. Tapi seorang pengajar atau guru Pak, nggak boleh memaksa orang. Jadi itu tadi saya katakan kan, cingkirnya masih penuh kok. Ya, saya isi pun nggak akan bisa. Iya. Kan cingkirnya masih penuh. Saya kan cuma teko si teh mau saya curi, tapi sudah penuh, nggak percuma, gitu loh. Ya. Jadi di situ. Jadi kita ini diberi Tuhan, bangsa kita ini ilmu yang luar biasa. Cuma sekarang itu jadi kepercayaan yang menang. Tadi sudah saya katakan kan, kalau menurut buku-buku Jawa, orang yang paling bodoh itu orang yang percaya. Yang paling bodoh loh Pak, itu orang yang percaya. Ya itu tadi kan, misalnya saya percaya ada akhirat, tapi nggak pernah paham apa akhirat itu. Ya kan nggak paham. Padahal akhirat itu bahasa Arab Pak. Artinya yang akan datang. Sebenarnya sederhana. Yang akan datang. Tapi karena kita dibahasakan akhirat seolah-olah itu istilah yang kita nggak punya, ya kan? Iya. Padahal yang akan datang. Ya. Terus di surat 7 ayat 25 itu baru satu. Di bumi ini kamu dilahirkan, di bumi ini kamu mati, dari bumi ini pula kamu bangkit. Dibangkitkan. Surat 7 ayat 25. Baru satu ayat loh Pak. Di situ. Nah, orang musyrik justru yang percaya itu tadi. Ya hidup dan mati itu hanya di sini saja. Nah terus orang Islam bilang enggak ada akhirat, tapi enggak ngerti akhirat itu meskipun di sini nanti ya akhirat jenenge kan gitu. Akhirat artinya yang akan datang. Jadi di situ. Ya.
Makanya orang beragama jadi berani sombong, Pak. Karena nanti di akhirat kan kita dapat surga, akhirnya berani sombong. Ya. Jadi nggak berani kerja sing bener untuk gitu. Kalau ada orang kerja bener, wah itu kedunyan katanya. Itu kedunyan itu. Ya. Akhirat nggak butuh itu, padahal nggak begitu. Nabi saja mengatakan, kan, ya, mengatakan bahwa ya ketika ditanya siapa yang lebih baik, orang miskin atau orang kaya? Dijawab orang kaya yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau sama beriman dan beramal soleh, orang kaya lebih tinggi derajatnya daripada orang miskin. Nah, hadis-hadis ini juga kita harus pelajari. Jadi seperti itu. Ada lagi ya hadis. Nah, hadis ini juga dikutip dulu dari Uin, itu istrinya Burhanuddin. Burhanuddin. Ya, itu kan membahas reinkarnasi. Tapi untuk tingkatan S1, jadi tidak terlalu detail pertanyaannya, lain dengan Mas Yardo ini karena dia disertasi untuk doktor. Ya. Jadi saya berikan hadis, ya, hadis Tirmidzi, ya, itu mengatakan bahwa ada ya, penderitaan yang tidak bisa ditebus melalui sholat yang rajin, puasa yang rajin, haji dan sebagainya, kecuali melalui hidup menderita itu sendiri, tebusannya itu. Nah dari situ makanya saya bertanya, ya, kalau tidak ada reinkarnasi, kasihan dong orang yang hidup menderita itu kalau tidak ada reinkarnasi. Padahal Tuhan sudah menyatakan di surat 10 ayat 44, ya, dan Allah tidak menzalimi, tidak merugikan seorang pun, ya, tetapi orang itu sendiri yang merugikan dirinya. Itu Al-Quran. Lah kalau orang itu dihidupkan di menderita, lalu karena Tuhan menganiaya itu. Ya, jadi di situ. Nah, salahnya ayat-ayat demikian ini tidak dibahas masalahnya. Jadi yang dibahas itu kalau gini nanti masuk surga, kalau gini masuk neraka. Itu yang dibahas. Ya tidak berani kan surat 10:44 misalnya. Ya. Dan Allah tidak merugikan seorang pun, tetapi manusia itu sendiri yang merugikan dirinya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Terus dikatakan, ya, lagi misalnya, dan setiap orang itu hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Nah, apa yang telah diusahakannya itu fi'ilnya fi'il madi. Ya, tapi penerjemah Al-Quran karena nggak percaya reinkarnasi, orang akan peroleh nantinya apa yang diusahakan di dunia ini. Itu memanipulasi tata bahasa. Al-Qur'annya itu mengatakan, ya, fi'il madi yang telah diusahakan. Jadi seperti itu. Nah, sekarangnya itu fi'il mudhari, jadi sekarang. Jadi artinya ayat itu mengatakan kamu hidup sekarang ini enak gak enak akibat kamu dulu berusaha. Begitu maksudnya gitu. Nah, jadi disinilah orang itu ya banyak sekali yang kita tidak bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya. Terus misalnya surat Yasin, ya, itu kan pada ayat 62 ya yang waman amirhu wan nakishu fil khalq. Ya, 62 kira-kira ya. Oke, ya, bunyinya begitu. Ya. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan dia dalam kejadian yang selemah-lemahnya. Tapi diterjemahkan apa? Diterjemahkan pikun. Masa tua. Loh, Mahathir Muhammad itu sekarang umurnya sudah 99 tahun loh. Enggak pikun, enggak masa tua loh. Padahal ayat itu ayat keniscayaan. Ya.
barang siapa yang kami panjangkan umurnya, pasti kami kembalikan ke selemah-lemahnya. Nah terus diterjemahkan umur, Mahathir 99, masih gagah, masih tegak. Ya. Kalau di sini siapa lagi? Pak Emil Salim. Ya kan masih cerita tentang bernegara, masih anu. Sampai saya itu ditanyai oleh yang membuat disertasi itu, opo bahasa Arab itu nggak duwe sih basa pikun. Punya Mas. Lah iya. Ya, mosok sih Gusti Allah itu nemen nggak bisa berbahasa pikun. Katanya Tuhan itu menguasai segala bahasa, ya kan? Ya. Itu gampang kalau kami kembalikan pikun. Lah itu aja. Bukan menafsirkan, ini kan menafsirkan orang. Dikembalikan ke selama-lamanya karena sudah tua raganya ini. Padahal kata-kata itu fil kholq itu bayi, itu bahasa Arab. Ya, kejadian awal menjadi di situ. Jadi kalau ingin panjang umurnya ya masih diberikan kelahiran, ya bayi. Orang bertanya, ya kan, kenapa kok tidak ingat terhadap apa yang saya lakukan dulu? Saya gampang. Sekarang ini Anda hidup, berapa yang diingat sih dari kehidupan yang dialami ini? Sekarang saja sudah. Setahun yang lalu itu apa saja sih yang pernah diingat? Ya enggak ingat. Ya. Jadi di situ. Karena apa? Itulah rahman-rahiman Tuhan. Kalau kita selalu ingat yang lalu-lalu, waduh, soro urip itu. Soro. Sengsara. Soro. Iya, karena tidak setiap orang urip enak terus. Ya. Tommy pernah merasa dikejar-kejar setelah membunuh Hakim Syarifuddin itu, ya kan? Kalau itu terus ingat, waduh, menghantui itu. Untungnya wis lupa gitu. Benar. Nah, jadi banyak orang itu tidak holistik. Namanya tidak holistik itu tidak menyeluruh, selalu parsial. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sama kenapa profesor-profesor UIN itu ya karena dia dibayar untuk itu. Iya. Ya kan? Kalau misalnya boleh macam-macam kan bisa-bisa tidak naik jadi ini itu dan sebagainya. Ya kan? Saya itu pernah diundang ya ceramah di Malang. Terus sholat duhurnya itu di Masjid UIN Malang. Nah, kebetulan pada waktu itu ada tamu dari Arab, profesor yang kunjung itu. Dia diberi kultum pas duhur itu. Ya bahasa Arab tentunya, tapi kami kan ngerti. Tak guyoni konco sebelah sing dari kantor itu. Tuh, bayangkan profesor gini masih mengatakan bahwa bahasa Tuhan itu bahasa Arab. Dia ketawa aja teman saya gitu. Profesor dari Arab mengatakan bahwa bahasa Tuhan itu bahasa Arab. Coba. Ya dia berbahasa Arab, tapi kan kita yang mendengarkan itu ngerti masalahnya gitu loh ya. Jadi situ. Nah teman saya itu dari Gontor, dia sudah gitu dari Gontor tamat Al Azhar pula gitu. Jadi tak gutik tuh. Coba profesor itu. Ya. Bahasa Tuhan itu bahasa Arab. Kasihan kita ini kok bisa lahir untuk bahasa Arab, ketawa. Ya Tuhannya orang Arab mungkin mereka. Iya. Tuhan Rahman dan Rahim, kok kasihan kita tidak dilahirkan berbahasa Arab ini kan gitu kan. Padahal surat 10 ayat 44 itu tegas bahwa Tuhan tidak menganiaya seorang pun, ya kan? Tetapi manusia itu sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Dari situ. Gitu Pak jawabannya Pak. Jadi panjang sebenarnya. Oke, baik. Aduh. Tapi saya sebagai pengajar itu kan tipenya bukan ngumpeti apa yang saya ajarkan Pak. Saya itu ya kalau mau belajar terus pelan-pelan akan saya sampaikan semuanya. Buat apa saya ngumpeti apa yang sudah dikarenakan Tuhan gitu loh. Iya. Kan saya sampaikan tentu ngikuti seberapa banyak yang sudah dimengerti kan gitu kan. Sebab kalau tidak nanti pikirannya jadi cengkir penuh lagi nanti kan gitu kan. Iya. Betul. Jadi di situ pelan nanti ya.